Nah ini kan mengkhawatirkan nih Ustadz ya, pasti ya sebagai orang tua. Kita mau bertanya basicnya nih Ustadz, kenapa sih bisa terjadi Ustadz? Zina itu adalah hutang. Artinya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua. Ketika mereka nggak bertobat, maka itu balanya itu akan turun. Kenapa anak-anak sekarang banyak yang pacaran? Coba tracking, bapak mamanya itu orang dulu pacaran. Banyak kok yang taruh berantakan. Pertanyaannya, apakah yang pacaran juga bisa menjamin rumah tangganya akan sakinah? Enggak. Pacarannya 5 tahun, ya 6 tahun, nikahnya sebulan. Ada kasus begitu. Iya. Nah, sekarang kenapa ada seorang ayah yang skill komunikasinya terbatas? Karena dia ketika kecil tidak diberikan ruang dan tempat oleh bapaknya dia sendiri untuk mengungkapkan pendapatnya. Itu utang pengasuhan. Banyak orang tua yang ada secara fisik tapi tidak hadir secara jiwa bagi anak-anaknya. Tapi kalau kita kembali lagi ke kasus pencabulan gitu ya, ini selain pola asuh, ada lagi kan yang ditemukan adalah dia pernah menjadi korban. Ini menyikapinya seperti apa, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, The Sungkars and Friends. Dulu The Sungkars Family ya, tapi kita sudah rebranding jadi The Sungkars and Friends karena di sini banyak teman-temannya The Sungkars. Gimana kabarnya Bang Sabil? Alhamdulillah, hari ini saya jadi pembicara ya. Iya, jadi narasumber nih. Terima kasih Bang Sabil sudah menemani Harusnya TSF. dipakein peci. Iya, betul. Teman-teman The Sungkars, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Ustadz Ridho Febri. Ustadz Ridho dulu katanya tinggalnya di Jakarta, sekarang tinggal di Bandung. Kita Iya. panggil Kang apa gimana? Panggil Uda aja. Udah, aslinya dari mana? Papa Padang, Mama Jawa Timur. Oh gitu, jadi nggak ada Nggak Sunda-Sundanya. ada Japan. Oh Japan ya. Iya, Japan. Jawa Padang. Oh Jawa Padang, benar. Japan, Iya. Udah ada belum? Masya Allah. Udah belum? Gak beres-beres jadi kan. Jadi teman-teman di Sungkars, Ustadz Ridho Febri ini atau udah Ridho Febri ini Belum. Oh, belum. Kan baru mulai. Iya. Jadi Ustadz Ridho Febri ini adalah dai nasional. Beliau juga founder komunitas Berani Hijrah ya Ustadz ya. Insya Allah. Dan kalau yang sering mantengin TV ini ya pasti nggak asing lagi nih dengan wajah beliau di dakwah di TV One ya gitu. Ustadz terima kasih sudah hadir di The Sungkars Family. Sama-sama Bang. Terima kasih atas ilmunya ya. Belum ya? Belum ya. Oke, kita baru mulai. Oke, baru start up. Sudah mulai. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah Abang gimana sehat. sehat semua? Alhamdulillah saya sehat. Sehat, Bang ya. Indra juga sehat. Alhamdulillah. Akhirnya ada yang nanyain saya. Iya, kan ini bawa balik dulu ke sini nih Bang. Masalah. Ini bangkunya enak banget tuh. Kemana? Iya. Nah, iya, benar. Terima kasih sudah bertanya. Alhamdulillah. Ustaz, Keluarga kita sehat nih. semuanya Bang ya? Keluarga sehat semua. Alhamdulillah Ana sehat, dulu yang Ustaz. nanya. Abang belum boleh nanya. Oh gitu ya. Iya, Ana dulu yang nanya ya. Siap. Ini sebenarnya acara apa ya? Itu kan pertanyaan ya. Siap. Masya Allah. Monggo silakan Bang. Nah. Alhamdulillah. Gini Ustadz, kita tuh sedang ada concern ya dengan kasus-kasus beberapa bulan terakhir ini, bahkan bukan beberapa bulan ya, kita beberapa tahun terakhir ini ada kasus pencabulan anak Ustadz ya. Kemudian karena beritanya ini makin viral, makin banyak gitu kan. Nah ini ada data nih ya. Iya. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2024 ini ada sekitar 5.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak Itu yang tercatat. yang tercatat. Nah ini lebih serem lagi Ustadz, Iya. ketika dikatakan seperti itu. Yang nggak tercatat berarti lebih banyak Iya. pasti. Iya. Nah ini kan mengkhawatirkan ya Ustadz ya, pasti ya sebagai orang tua. Kita mau bertanya basicnya nih Ustadz, kenapa sih bisa terjadi Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya apa penyebabnya, pasti yang pertama itu dangkalnya ilmu agama. Artinya gini, mungkin dia punya ilmu agama tapi kurang pemahaman. Pemahaman dari ilmu yang dia punya. Kayak contoh, kasus-kasus pencabulan ya. Katakanlah ayah tiri mencabuli anaknya, ya kan? Oke. Dan sejenis dari itu gitu kan. Karena yang namanya syahwat itu nggak bisa dikekang kecuali sama iman dan ilmu. Oke. Artinya ada pemahaman yang kita tingkatkan dari hanya sebatas kita berilmu. Karena ilmu itu butuh konsekuensi. Apa konsekuensinya? Pengamalan. Nah, amal soleh yang kita lakukan itu akan menguatkan iman kita. Jadi ibaratnya amal soleh itu kayak spiritus, Bang. Yang kita siram ke api. Oke. Konsisten kita nyiramnya dengan volume yang sama, maka api itu akan berkobar. Tapi begitu lepas kita nggak nyiram lagi spiritusnya, api itu tetap berkobar apa meredup? Meredup. Meredup pasti. Nah itu Iya. iman tuh begitu.
Jadi kita harus dijaga. Makanya konsistensi itu ya bahasanya istiqomah. Nah itu nanti yang akan menjaga diri kita dari bermaksiat. Adanya iman sebagai hijab kita. Nah pada faktor pada banyak kasus nih ya pencabulan seperti itu, satu kurangnya ilmu dan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang jarang kita pahami. Banyak dari para pelaku-pelaku itu kalau di tracking ke belakang biasanya bermasalah dalam pengasuhan orang tua. Oke. Oh, jadi ada relate Yes, gitu ya. betul. Nah, karena gini, kenapa kok orang tua? Karena ada istilah begini, zina itu adalah hutang. Artinya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua, ketika mereka nggak bertobat, maka itu balanya itu akan turun. Ke anak. Ke anak. Dan dirinya. Nah, contohnya gini, kenapa anak-anak sekarang banyak yang pacaran? Coba tracking, bapak mamanya itu orang dulu pacaran. Itu simpelnya begitu. Terus merasa tertohok gitu ya. Iya. Kenapa banyak anak-anak sekarang tuh pacaran? Karena bapak sama maknya juga pacaran. Itu maksud dari kaidah tadi itu. Kalau tidak bertobat maksudnya ya. Kalau tidak bertobat. Konteks kalau tidak bertobat. Yes. Oke. Itu satu. Kedua, nggak cukup bertobat. Harus ada pengakuan dari mereka sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Oh, apalagi oke. anaknya udah balik. Sayang, abang, kakak gitu kan, adik, maafin mami sama papi. Mami papi itu dulu menikah dengan cara yang salah. Oke. Sekarang mami papi lagi belajar untuk jadi lebih baik lagi. Mami sama papi berharap banget kamu tuh tidak melakukan hal yang sama dan mengulang kesalahan yang sama dari kamu. Oke. Ini poin penting ya Ustaz ya. Artinya pengakuan atas kesalahan dilakukan Yes. orang tua. Dan itu mahal banget karena jarang orang tua itu mau mengakui kesalahan dia di masa lalu. Oke. Jadi ini diutarakan langsung ke si Ke anak anaknya. Even itu anaknya kalau sudah menikah gimana? Kumpulin sama menantunya. Oh. Karena kan mereka orang tua yang akan memiliki anak yang nantinya juga dewasa. Artinya nanti untuk saling menjaga satu sama lain. Nah, inilah proses transformasi dalam keluarga untuk meminimalisir terjadinya kemaksiatan di dalam rumah. Oke. Artinya memageri agar tidak bermaksiat di luar rumah. Maka dimulai dari dalam rumah. Dari dalam rumah. Sehingga pencabulan baik itu pelaku ataupun korban itu bisa diminimalisir. Dengan apa? Ya nggak lain dan nggak bukan pasti dengan Islam. Iya. Karena nggak ada agama yang dikatakan sebagai agama itu sesempurna Islam. Nggak ada. Ya, contoh paling sederhana, Islam itu dari bangun tidur mau tidur lagi, semua isinya doa. Iya, iya. Itu sedangkan yang lain kan nggak ada. Artinya Islam itu bukan hanya sekedar agama ritualitas ibadah, tapi aturan dan acuan hidup itu Allah berikan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah sekarang kalau ada perilaku dan sikap yang salah, kecenderungannya pada kemaksiatan, berarti ada yang salah dengan hubungan kita dengan Allah. Karena rumusannya begini. Rumusannya, ketika kita baik dengan Allah, maka baik secara sosial. Tapi kalau buruk secara sosial, itu isyarat bahwa kita bermasalah dalam hubungan kita dengan Allah. Ya. Berarti ada korelasinya kita setiap hubungan korelasinya. sama Allah. Habluminallahnya ada. Betul. Ya. Ngefek ke habluminanas. Betul, karena kan kalau bicara tugas manusia nih ya, Quran surat ke-51 ayat 56 dan Quran surat kedua ayat 30. Secara umum itu ada dua tugas manusia. Yang pertama surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Oke. Apa maksudnya? Hablum minallah. Yang kedua Quran surat kedua ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi wakil Allah. Berarti berinteraksi secara sosial. Hablum minanas. Nah dari hablum minallah dan hablum minanas, mana yang waktunya paling panjang dan banyak? Hablum minanas. Artinya saat hablum minallahnya berkualitas, maka akan baik secara sosialnya. Tapi kalau hablum minallahnya hanya sebatas melepas kewajiban saja, maka pasti akan buruk dan rusak antara interaksi kita secara sosialnya. Itu sunatullah. Artinya segala yang membuat rusak sekarang itu memang karena jauhnya kita dari ilmu dan iman. Yang kedua karena punyanya hutang pengasuhan dari orang tuanya dulu. Jadi ini kalau bisa dibilang itu kayak turun temurun gitu ya, Iya. dari seorang orang tua kepada anak. Iya. Kemudian anak ini sudah dewasa, sudah menjadi orang tua lagi, turun ke anaknya. Betul. Jadi ada seorang psikologi Islam, ahli psikologi Islam, beliau seorang doktor di Mesir. Beliau mengatakan itu lingkaran setan. Dan itu harus diputus. Iya. Tidak lain dan tidak bukan yang bisa memperbaiki semua itu adalah Islam. Mengembalikan mereka dalam fitrahnya. Karena Allah berfirman di Quran surat ke-30 Bang. Surat Ar-Rum ayatnya 30.
Allah mengatakan fa'akim wajhaka lidini hanifa. Kenapa awal ayat ini dibahas dengan kalimat tegak luruslah dan bersungguh-sungguhlah menghadap kepada Allah dalam ketaatan dengan sepenuh hati yang kau lakukan kepada Allah. Karena ada lanjutan ayatnya, Allah menciptakan manusia dengan fitrah-fitrahnya mereka. Apa fitrah yang utama dari manusia? Fitrah kebaikan, iman. Dari mana kita bisa tahu bahwa manusia itu punya fitrah iman? Di Quran surat ke-7 ayat 172. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Itu kan syahadatnya kita pertama kepada Allah di dalam rahim ibu kita. Usianya masih 4 bulan. Berarti kita seorang muslim. Berarti kita punya iman. Nah, iman itu cenderungnya pasti pada kebaikan. Nah, kalau ada orang-orang yang kecenderungannya pada kemaksiatan, maka itu isyarat dari Allah ada masalah dengan imannya. Gitu. Dari mana memulai untuk memperbaiki keimanan itu? Pintunya pintu taubat, kemudian belajar ilmu. Ilmunya akan dituntut untuk mengamalkan, maka nanti imannya itu akan tumbuh perlahan. Akhirnya iman yang tumbuh itu menjaga dia dari melakukan kemaksiatan di luar rumah. Dia kembali kepada fitrah kebaikannya. Kemudian ketika dia sudah menikah, disupport sama istrinya. Untuk apa? Untuk betul-betul tegak lurus. Nah, kayak kalau ditanya bagaimana cara istiqomah yang mudah, menikahlah. Iya. Ustadz, saya ingin balik lagi nih Ustadz ya. Ini mau minta tipsnya nih. Mungkin teman-teman di Sungkars ada yang sudah menjadi orang tua dan memang mungkin masa lalunya tidak baik ya Ustadz. Mungkin bisa bagi tips ya, teknik ke mereka. Misalkan ada seorang orang tua yang menikahnya tuh MBA Ustadz. Married by accident. Iya, bukan married by Allah ya. Married by accident. Kemudian melahirkan, ya kan, punya anak gitu kan. Kalau tadi Ustadz mengatakan harus ada semacam pengakuan kesalahan kepada anak. Bagaimana ini Ustadz tips dan triknya untuk bilang gitu, nah dulu bapak sama ibu tuh sebelum nikah udah gituan gitu. Terus lahirlah kamu gitu. Gimana itu? Ini mungkin bisa jadi apa yang berguna buat mereka gitu Ustadz. Jadi pertama gini, problemnya dulu. Ketika muda-mudi nih ya, yang levelnya pacaran, terus tiba-tiba yang perempuannya hamil, yang berlaku di masyarakat kita adalah dipaksa untuk nikah. Sudahlah dipaksa untuk nikah, tinggallah serumah. Padahal kalau kan itu nikahnya sebetulnya seharusnya secara syariat itu nikah dalam status sosial. Artinya menjaga status sosial. Nah, nggak boleh di satu rumahin, tetap harus dipisahin. Sampai anak itu lahir. Baru setelah itu nikah. Nah, itu baru halal. Gitu. Jadi proses halalnya itu setelah anak melahirkan. Gitu. Anak itu lahir. Nah, kemudian nasab anak ini ke siapa? Kalau bahasa yang paling tegas gitu kan, keranjang tempat mereka bermaksiat. Jadi nasabnya. Jadi setelah MBA nih, artinya bukan MBA. Setelah ketahuan ya, misalkan bahasanya ketahuan nih oleh orang tua kedua belah pihak gitu, nggak bisa langsung disatukan, dinikahkan. Dinikahkan bisa. Maksudnya itu hanya apa namanya ya, formalitas aja. Karena untuk menjaga sosial. Kan? Tapi jangan disatukan. Nah, teknik itunya ya jangan disatukan. Kalaupun misalkan harus tinggal satu rumah, beda kamar. Dan tidak melakukan hubungan. Gitu. Maksudnya interaksi yang seperti selayaknya sepasang suami istri itu belum boleh. Gitu. Sampai anaknya lahir. Begitu. Baru habis itu nikah. Nikah secara resmi semuanya. Oke. Nah, anaknya ini kalau perempuan, makanya zina itu akan menjadi hutang. Hutangnya itu besar, Bang. Jadi bukan hanya akan diulang oleh generasi kita ya kalau kita nggak bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Tapi akan menjadi sebuah hutang yang nanti satu, bayangin seorang ayah punya anak perempuan nggak bisa menjadi wali nikahnya. Itu kan hancur hatinya. Iya. Itu kan keadilannya Allah. Karena dosa yang dilakukan sama dia gitu. Lantas anak ini siapa yang menikahi? Wali hakim. Jadi memang itu runtutan dasarnya dulu. Itu kita harus tahu. Jadi jangan ya udahlah tinggal nikahin aja. Dan bahkan saya kemarin waktu ke satu daerah, Bang, itu ada seorang kiai cerita istrinya baru melahirkan di seorang bidan. Nah, posisinya mereka ada di tempat bidan itu dan ada maksudnya 2 keluarga. Yang 2 keluarga ini adalah sedang menemani seorang anak perempuan kalau nggak salah kelas 2 SMP. Mohon maaf, kelas 6 SD itu melahirkan. 6 SD? Yes. Allah. Melahirkan.
melahirkan dan yang paling bikin miris nih cerita dari beliau, dari kiainya, bahwa nih dua keluarga ini tertawa terbahak-bahak seolah-olah tidak ada aib di antara mereka. Padahal ini tuh aib gitu. Itu tuh ya ampun. Maksudnya sedih harusnya kita ya. Bukan meratapi, maksudnya sedih dalam artian itu harusnya kita tuh malu dengan semua ini yang terjadi gitu. Nah, cuman mereka tertawa seolah-olah kayak nggak ada masalah. Sampai anaknya itu lahir gitu. Itu umum kayak dirasakan sesuatu yang lumrah saja di masyarakat. Bahkan sampai ada yang ngomong begini ketika saya ngebahas tentang ta'aruf gitu ya. Terus Ustadz gimana nikahnya kalau misalkan nggak pacaran? Ada yang ngomong begitu. Iya. Dan itu yang pernah ngedengar itu istri saya beberapa kali ketika duduk ibu-ibu di belakangnya nyeletuk gitu kan. Karena apa? Karena banyak kok yang ta'aruf berantakan. Pertanyaannya, apakah yang pacaran juga bisa menjamin rumah tangganya akan sakinah? Enggak. Betul. Sama Justru juga. malah yang makin rusaknya makin banyak itu dari situ. Iya. Gitu. Pacarannya 5 tahun, ya 6 tahun, nikahnya sebulan. Ada kasus begitu. Iya. Saya ngisi di salah satu institusi lah ya. Dan itu menjadi sebuah catatan catatan merah gitu ya. Menjadi salah satu institusi dengan tingkat perselingkuhan dan perceraian salah satu yang tertinggi di Indonesia. Nikah 1 bulan, pisah. Padahal biaya nikahnya itu Bang, itu hampir 1 miliar. Sewa gedung dan lain sebagainya. Pacaran 6 tahun. Iya. Kalau kredit motor lunas itu Bang. Lunas itu. Cuman kan nggak boleh gitu kan. Gitu. Itu problematika, ya ampun. Kenapa bikin saya sedih Bang? Karena harusnya itu ada sinergi Bang. Sinergi apa? Bukan cuman sekedar sinergi kami para ustadz gitu ya atau para ustazah untuk mengedukasi terus, bukan. Ini sinergi umaro dengan ulama. Artinya ada keterlibatan masjid, sampai camat, sampai lurah, sampai RT, sampai RW. Kita bikin program. Bahkan sampai RT itu membuat data. Gitu kan, oh si fulan dan fulanah ini punya anak gitu kan. Bentar lagi anaknya dewasa gitu kan, usianya sudah sekian. Itu ada datanya. Siapa yang single, siapa yang sudah berkeluarga, siapa yang sudah punya anak, siapa yang belum. Tujuannya apa? Untuk memastikan nanti ketika datanya ini valid kan, siapa tahu bisa saling menjodohkan satu sama lain. Iya. Oke, jadi di lingkup terkecil Iya, Terkecilnya. ya. Nah kemudian perang masjid apa? Mengedukasi itu, nggak boleh pacaran, ya kan? Dikasih solusinya. Jadi bukan cuma melarang. Iya. Nah kalau dilarang, anak-anak itu kan penasaran. Akhirnya coba-coba di luar. Nah problematikanya dimulai dari mana? Dari rumah Bang. Makanya saya selalu menyampaikan gini ke para pasangan muda, kalau punya anak laki-laki perempuan di usia yang sebelum balik, usia 6 tahun, 7 tahun, yang mereka sudah mulai asik untuk diajak ngobrol sama kita. Kalau dia punya anak laki-laki, bapaknya tuh ngajak anak laki-lakinya quality time. Mau seharian, mau nginep bebas. Yaitu rezeki masing-masing. Apa yang dilakukan seorang ayah dengan anaknya tanpa membawa para wanita-wanitanya, ibunya atau saudari perempuannya. Tujuannya untuk si bapak ini mengedukasi bagaimana bentuk bentuk kelaminnya laki-laki, apa itu mimpi basah, ya kan? Bagaimana menyikapi ketika mimpi basah, bagaimana mandi junub dan lain sebagainya. Nah, masalahnya kan kebanyakan para ayah nggak ngerti itu. Ibu juga punya peran Bang, untuk anak perempuannya gitu kan. Apa itu darah haid, apa itu flek, ya kan, kapan menstruasi itu mulai muncul dan lain sebagainya. Nah, ini problem. Akhirnya apa? Tidak diedukasi. Akhirnya yang namanya seks itu seolah-olah tabu. Oke, karena tadi ya si bapak juga satu dari pengetahuan terbatas, kemudian dari skill komunikasinya juga terbatas gitu betul. ya. Sehingga akhirnya ketemu tabu gitu. Nah sekarang kenapa ada seorang ayah yang skill komunikasinya terbatas? Karena dia ketika kecil tidak diberikan ruang dan tempat oleh bapaknya dia sendiri untuk mengungkapkan pendapatnya. Itu utang pengasuhan. Oh itu. Akhirnya ketika jadi orang tua, sudahlah terserah ibu. Gitu. Akhirnya ketika anaknya mau ngajak diskusi gitu, bapak bingung, bapak nggak ngerti. Kamu ngobrol sama ibu aja gitu. Oh iya. Nah itu turun temurun tuh. Jadi kembali lagi turun ke anaknya. Iya, nah, itu yang disebut lingkaran setan tadi tuh. Gitu. Itu ngeri Bang. Kalau itu ibaratnya kayak bola salju, gelinding terus makin besar dan nanti dampak kerusakannya kan makin besar. Karena apa? Ketika khususnya kita nih para laki-laki, ketika kita sebagai seorang laki-laki itu bodoh dalam ilmu agama,
maka akan merusak kehidupan selanjutnya. Nah, jadi anak-anak yang akhirnya itu tadi nggak dapat ruang dan tempat di dalam rumah. Contoh sederhana gini, kan kita abang motoran kan ya gitu. Ya ini juga dulu pernah jadi anak motoran gitu. Kenapa teman-teman anak motor ini lebih senang nongkrong di kafe, di pinggir jalan, hangout sama teman-temannya? Sederhana jawabnya. Mereka sedang mencari kesenangan karena di dalam rumah tidak mendapatkan kebahagiaan dari orang tuanya. Oke. Laki-laki pride-nya di mana? Di bahu. Wih keren lo bro gitu kan. Motor lo keren. Ama babenya kagak pernah digituin gitu kan. Oke. Akhirnya apa? Eksistensi dia didapat dan dia merasa candu dengan pujian-pujian itu di luar rumah. Ya udah, lebih nyaman sama mereka. Aku nggak mau di rumah. Loh kenapa? Iya. Karena papa sibuk. Ada seorang ayah cerita sama saya. Dia menyesal dan mengakui kesalahannya sama anaknya gitu. Jadi dia kalau ada apa-apa itu, ini beliau ini dosen, doktor. Beliau cerita bahwa anak laki-lakinya dekat dengan ibunya, dengan bundanya. Terus suatu ketika ditanya, adik kenapa nggak cerita sama ayah? Gitu. Kenapa apa-apa tuh nelfonnya ke bunda? Apa jawab anaknya? Aku udah nggak mau nelfon ayah karena udah pasti nggak akan diangkat. Oh. Gitu ya. Jadi ini PR kita loh. Jadi ya, akhirnya itu tadi kerusakan terjadi, kemudian kemaksiatan terjadi, perzinahan terjadi karena eksistensi mereka itu di dalam rumah tidak diakui oleh orang tuanya. Banyak orang tua yang ada secara fisik tapi tidak hadir secara jiwa bagi anak-anaknya. Itu Ini semakin dalam itu. Quotes-nya dalam itu. Iya, kan gini ya, fisiknya ada tapi nggak masuk ke jiwanya anak ya kan. Benar-benar. Coba deh ini kita bikin random kuesioner gitu ya. Ayah, ibu. Coba Ustadz boleh diulang lagi quote-nya tadi Ustadz itu biar lebih Ngerembes kena ketiup AC hilang. karena Ustadz mengeluarkan quote itu saya jadi teringat yang kasus kemarin juga Ustadz ya yang ketika ada seorang anak perempuan terlibat kasus video asusila. Tapi kemudian orang-orang melihat ayahnya hadir di situ. Menemani terus public figure. Oke. Ayahnya tidak kabur, tidak malu, tapi ditemenin anaknya. Ya orang melihat itu sebagai ya inilah bentuk kehadiran seorang ayah di sini. Ketika anaknya kena kasus begitu ya, gitu akhirnya tetap ditemenin gitu. Itu salah satu bentuk itu juga kan, Ustaz? Kan kita nggak bisa ngambil kesimpulan hanya dari satu kasus ini. Oke. Bisa jadi beliau ini menemani karena ada penyesalan di belakangnya. Oke. Akhirnya nggak punya pilihan selain menemani si anak ini gitu. Nah kita kan nggak tahu di belakangnya seperti apa. Jadi kalau perempuan itu lebih cenderung ke trauma bang. Jadi trauma, ya kan? Gitu. Iya trauma karena anak perempuan yang dekat sama bapaknya itu tangki bahagianya itu pasti akan penuh. Nah kalau nggak dekat sama bapaknya pasti kosong. Makanya cari perhatian di luar. Dan gampang dibaperin. Gampang kelepek-kelepek tuh. Yang akhirnya dia sebagai seorang perempuan itu nggak punya sikap dan nggak punya value. Karena ya bahasa anak-anak zaman now-nya ya menye-menye gitu kan. Ya ampun keren banget sih kan gitu kan. Nah, itu ciri anak-anak yang nggak dekat sama orang tuanya. Karena dia bisa mengidolakan orang lain. Berarti dia nggak mengidolakan bapaknya. Tapi kalau ada seorang anak perempuan yang begitu mengidolakan bapaknya, dia nggak akan butuh laki-laki manapun. Nggak akan kena digombalin, nggak akan gampang, nggak akan mudah. Kenapa? Karena tangki cintanya sudah penuh. Sudah penuh dari perhatian bapaknya, kasih sayang bapaknya. Akhirnya apa? Dia nggak mau mengecewakan bapaknya dengan melakukan sesuatu yang salah. Begitupun anak laki-laki. Tapi itu beratnya nanti ketika anak perempuannya nikah, Sat. Pasti nangis-nangis bapak kayak gitu. Terpotek-potek gitu. Bapak terpotek-potek kayaknya. Bentar lagi kayak Sat ya. Anak umur 17 tahun. Terpotek-potek. Jadi memang patah hati sedunia itu adalah ketika seorang ayah harus menikahkan anak kesayangan wanitanya.
Aduh. Belum berani ngebayangin saya bilang masih 17 tahun. Iya, saat lagi ya. Iya, kalau perempuan kan cepet ya, Ustaz ya. Iya, betul. Kalau laki-laki kan Cepet bisa dewasanya. 30, bisa Iya. ini nikah masih nggak apa-apa. Betul. Nah, apa nih Ustaz, harus motong. Kan kalau bisa dibilang tadi ini rangkuman dari pola asuh gitu ya. Iya. Bagian komunikasi, Iya. terus kemudian bondingnya anak dengan orang tua, Iya. terutama anak cewek dengan bapaknya, Iya, anak cowok dengan ibunya. Nah, ini kan sebagai bagian untuk barrier supaya kita happy di Oke. dalam keluarga. Mm-mm. Tapi kalau kita kembali lagi ke kasus pencabulan gitu ya, ini selain pola asuh, ada lagi kan yang ditemukan adalah dia pernah menjadi korban. Oke. Nah, ini menyikapinya seperti apa, Ustaz? Apakah faktor balas dendam kah gitu ya? Kan kalau balas dendam akhirnya rantainya juga akan Iya, putus ya. iya, Korban ketemu lagi, dendam lagi, ada korban lagi, dendam lagi seperti Ya. itu. Oke. Dia korban pulang ke rumah. Sama orang tuanya diterima nggak? Nggak. Caci maki. Kamu ngerusak nama baik orang tua. Atau menyalahkan. Yes. Kamu sih gini-gini gini Iya. gitu. Gitu. Bukan mendudukan anak kemudian orang tuanya mengatakan, "Nak, ini semua salah mama sama papa. Karena selama ini cuman sibuk cari uang, bekerja gelap sampai lupa bahwa di rumah itu ada sebuah permata yang Allah amanahkan dan harusnya kami jaga. Kami tersilaukan dengan dunia sampai lupa dengan kemilau permata yang ada di dalam rumah itu kamu." Kalau ada orang tua yang sampai begitu, itu anak nggak bakalan cari pembenaran dan eksistensi diri di luar. Dirangkul, itu akan sembuh, Bang. Beda halnya kalau ketika disalahkan, dipojokkan, ditunjuk-tunjuk, kemudian lain sebagainya gitu kan, kabur dia. Karena dia akan mendapatkan double ya. Satu udah dicabuli sampai Hancur rumah gitu kan. dirusak. Iya. Harusnya kan orang tua merangkul dan memeluknya. Ya, Kenapa? kemana lagi Karena mereka iya, harus bercerita kan? karena orang tua itu rumah bagi anak-anak Iya. kita. Iya. Jadi ini PR besar. PR besar. Kenapa tadi yang kisah itu ya ayahnya hadir gitu kan? Ini bisa dilihat kelanjutannya. Kalau betul benar-benar hadir nih anak nih bakal sembuh. Ada kemungkinan untuk sembuh, gitu. Tapi kalau cuman sekedar pengen eksis gitu kan, pengen kelihatan, pengen ternyata bokapnya ada ya gitu kan. Tapi kesononya nggak ada perbaikan sama sekali, balik lagi dan akan berulang. Berulang. Sama kayak anak laki-laki yang disodomi, ya kan? Betul. Kalau mereka tidak dirangkul sama keluarga yang hangat, dia akan menjadi predator di kemudian hari. Ya. Tapi kalau keluarganya mampu merangkul, itu jadi obat yang paling menenteramkan dan menyenangkan bagi si anak itu. Cuma masalahnya kan problemnya adalah banyakkan orang tua itu lebih mengedepankan emosinya daripada ilmu dan imannya. Iya. Oke. Akhirnya menjustifikasi kan, menghukumi gitu. Mama itu nggak pernah ngajarin kamu kayak begitu gitu. Iya. Papa itu ya susah-susah nyokolain kamu gitu. Tapi kamu cuman bisanya ngerusak nama baik keluarga aja. Sudah. Dia nggak akan betah di rumah. Justru dia semakin gabung dengan komunitas dengan circle-nya. Dan itulah fakta yang saya temukan ketika saya dekat dengan kawan-kawan ex gay. Berarti sebagai orang tua itu harus kuat dan siap menurunkan ego ya, Ustaz, ya? Betul. Walaupun dia ada di posisi yang benar ya. Betul. Gitu ya. Gimana caranya agar kita punya kesadaran seperti itu? Sederhana kok. Ini anak nggak pernah minta dilahirkan dari rahim siapa. Allah yang titipkan. Berarti dia amanah kita. Yang namanya amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang namanya amanah pasti akan dimintai sikap kita sama dia tuh seperti apa selama ini. Bagaimana cara kita mendidik mereka selama ini. Itu pasti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau punya kesadaran seperti itu, maka kita nggak punya pilihan kecuali dengan bersikap baik sama mereka. Menjaga mereka, merawat mereka, namanya amanah. Ya kan? Dan amanah itu kan harus disyukuri. Nah, apa pengertian dari syukur? Mengkonversi semua amanah dan rizki yang Allah berikan menjadi amal soleh. Berarti adanya anak harusnya membuat kita makin dekat dengan Allah. Oke. Masya Allah. Jadi bukan hanya sebatas gue punya anak 5, gue punya anak 11, bukan. Ya salah seorang guru kita anaknya 9 ya gitu kan. Itu Masya Allah gitu. Dan beliau harmonis, rukun, saling ringan tangan untuk menopang, mengasuh gitu kan. Sering juga kita lihat guru-guru kita yang Hanif ini ketika ngajar sambil gendong anaknya yang ketidur dan lain sebagainya. Artinya
tugas momong anak itu bukan semata-mata tugas seorang istri. Betul. Tapi harus ada peran dari suami juga. Kan bikinnya bareng. Iya, benar. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Bikin adonannya bareng gitu kan. Masa ngasuhnya masing-masing ya? Nah, itu yang nggak masuk akal. Maksudnya di luar fitrah gitu. Jadi artinya itu ya bisa sebenarnya kalau orang banyak bilang ntar kalau udah jadi korban dia bakal menjadi pelaku. Ini rantainya bisa kita putus. Bisa, ya? sangat bisa diputus. Sangat bisa diputus. Contoh begini, dulu ada Rasulullah SAW, itu ada seorang pemuda yang hobinya zina. Hobinya zina. Nanya sama Nabi, ya Rasulullah SAW, aku boleh berzina nggak? Nah, Nabi kan cerdas, Masya Allah. Nggak bilang, jangan, kamu masuk neraka. Enggak, kalau gaya kita kan begitu. Bagaimana gaya Nabi? Nabi tahu, ini pemuda, cerdas, makanya digunakan logikanya. Akalnya. Akhirnya dengan logika yang disampaikan oleh Nabi SAW, itu menyadarkan akalnya untuk berpikir dan memilih mana yang baik. Secara sederhana begini, boleh nggak kalau ibumu, saudari perempuanmu, dan anak perempuanmu dizinahi oleh orang? Saya akan marah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Maka jangan pernah menzinahi wanita manapun. Oke, dibalik ya. Iya. Itu laki-laki. Makanya saya sering nanya begini kan, Pak, punya anak perempuan? Punya Ustadz gitu, pada ngacung kan. Siapa yang punya anak perempuan? Saya gitu kan. Saya mau tanya, Pak, mohon maaf nih ya, saya mau nanya nih. Boleh Ustadz? Bayangin ya, kalau anak perempuan kita yang udah kita besarin dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan keringat, dengan air mata, rizki yang halal dan thayyiban gitu kan. Pokoknya cinta kita sampai tumpah-tumpah lah sama dia. Tiba-tiba dinikahin sama laki-laki yang kelakuannya plek kayak bapak. Gimana gitu kan? Iya. Benar. Mikir kan, saya nggak ridho Ustaz gitu kan ya. Saya pernah digituin Ustaz. Benar. Anak saya perempuan dua-duanya dan saya pernah ditanya begitu. Iya, tapi kan ada kalimat lanjutan ini Bang. Kalau misalkan Bapak nggak ridho, Bapak pasti akan sedih, Bapak pasti akan kecewa ketika anak perempuan yang kita sayang dinikahi sama laki-laki yang sifat kelakuannya plek-ketiplek kita. Lantas kenapa Bapak sering menyakiti, sering mengabaikan, sering semena-mena dengan seorang perempuan yang merupakan anak kesayangan bapaknya dulu yang sekarang jadi istrinya? Istri bapak. Oke. Ayo jawab, saya bilang gitu kan. Ibu-ibu tepuk tangan. Jadi artinya gini, Islam itu adil. Kenapa ada dalil akli? Untuk mencari kebenarannya dulu. Gitu. Ini benar nggak sih gitu kan, akal yang dipakai, bukan rasionalitas sih, maksudnya bukan rasional gitu, akal itu tempatnya di kolbunya kita gitu, bukan di sini. Ini logika gitu kan, ini rasionalitas gitu. Nah itu yang harusnya selalu menjadi cara kita untuk mengharmoniskan kehidupan kita dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Sederhananya gini, pakai kata-kata dari seorang sahabat. Perlakukan orang lain dengan cara yang baik, sebagaimana kamu pun ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Oke. Itu pertanyaan yang tadi itu, mau nggak anak perempuan kamu dinikahkan oleh orang yang seperti kamu plek-ketiplek? Itu serasa kayak aib kita tuh berjalan di sini, jalan gitu. Lo tiap hari masih begini, lo gini-gini, terus ntar itu jadi suami lo, suami anak lo gimana gitu kan? Mikir juga ya. Gitu. Oh iya. Ada yang jawab gitu, saya nggak mau Ustadz gitu. Nah kan Bapak nggak mau, iya saya nggak mau dikalahin sama menantu saya gitu. Karena maksudnya dalam sifat gitu kan. Iya, berarti ada fastabil khairatnya dia. Ada berlomba-lomba menantunya gitu. Masya Allah. Terus Ustaz terkait memutus mata rantai ini ya, kita maksudnya artinya menyembuhkan trauma mereka yang pernah menjadi korban pencabulan gitu. Ada teknis khusus atau mungkin tempat-tempat yang bisa direkomendasikan Ustadz gitu, atau harus seperti apa orang tua menghadapi anaknya yang menjadi korban pencabulan ini? Oke. Pertama memang seorang orang tua itu harus introspeksi diri. Setelah introspeksi diri langsung take action yang kedua. Ngapain? Taubat sama Allah. Karena dosa yang dilakukan oleh seorang suami, seorang ayah, itu dampaknya akan masuk ke rumah. Terhadap istri, terhadap anak, terhadap harta, bahkan terhadap khadimahnya kita, atau kalau punya pembantu gitu ya, bahkan terhadap, kalau bahasa hadisnya itu tunggangan.
Nah berarti kalau zaman sekarang kan kita nggak pakai tunggangan, tapi pakai kendaraan. Yang tiba-tiba mobil keserempet, ya kan, ditubruk gitu kan. Nah itu warning dari Allah untuk mengintrospeksi diri, jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan di luar. Kayak kemarin nih waktu kan dua minggu ke belakang Anda baru pulang umroh, apa namanya bang? Tiba-tiba Teteh tuh WhatsApp, istri saya yang WhatsApp. Ayah mohon doanya di sono kalau bisa bawain air zam-zam yang udah didoain sama ayah. Akhirnya saya ngambil air zam-zam 1 botol, saya bawa tawaf itu. Saya bawa pulang ke rumah dan sekarang masih direfill terus sama si kecil. Nah ketika istri bilang, tolong buatin air doa, doain kakak di sono karena lagi futur ngafal Qur'annya. Apa jawabannya? Soleha, sayang, maafin ayah. Kaget kan istri, loh kok ayah yang minta maaf gitu kan ayah nggak salah apa-apa. Ana cuma berpikir, sayang, ayah nggak bisa menjamin di luar rumah ayah nggak bermaksiat, mata, telinga, mulut, tangan, prasangka, pikiran gitu kan. Yang takutnya mungkin dianggap sepele dan ringan, tapi ternyata ada dampak besar ke rumah. Gitu. Itu yang Ana lakukan bang. Jadi bukan kamu gimana sih, enggak. Saya nggak mau bang. Saya disalahkan seperti itu juga, maka saya berusaha untuk tidak menyalahkan Pak istri saya. Gitu. Kenapa? Karena anak itu kita berdua. Kan cuma faktanya sekarang gini, daftar ibunya, iya kan? Ngambil rapot ibunya, kemudian belajar sama ibunya. Ketika anaknya berprestasi, bapaknya bilang, oh siapa dulu bapaknya kan gitu. Kira anaknya bermasalah, ibunya yang dicaci maki, kan nggak adil begitu. Iya. Artinya bukan saya berpemahaman feminisme barat, bukan. Islam itu membawa keadilan. Dan untuk pola asuh anak itu wajib berdua, bareng-barengan. Dan sumbu utamanya itu seorang ayah. Makanya seorang Imam Ibnu Qayyim bang. Jadi setelah introspeksi diri, setelah bertobat ya, nanti ada kaitannya dengan yang ketiga nih. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Tufatul Maulud, Ahkamul Maulud, secara sederhana, Ana potong kalimatnya, walaupun memang ini panjang, tapi kesimpulannya satu kalimat ini, bukan dari semua kitab, tapi dari sebuah pembahasan. Kata Imam Ibnu Qayyim, rahimahullah, mengatakan sebab kerusakan anak-anak di muka bumi ini karena ketidakhadiran seorang ayah. Beliau yang mengatakan. Zaman beliau aja udah menyadari ya bahwa peran ayah itu begitu itu sentral. sangat penting, sangat sentral. Makanya anak itu taunya yang namanya ayah itu tempat main. Betul. Jadi dia belajarnya itu sambil bermain. Makanya kayak anak gitu ya. Saya secara pribadi pulang ke rumah tuh nggak pernah dipanggil sama anak sama istri. Ustadz pulang, nggak pernah. Karena saya seorang ayah. Anak saya pasti manggil ayah gitu. Jadi pakaian-pakaian itu kita tinggalkan dan kita tanggalkan di depan pintu rumah. Karena kita pulang ke rumah sebagai seorang ayah juga sebagai seorang suami. Untuk siapa? Istri dan anak-anak kita. Sehingga anak kita ketika minta dipeluk, minta digendong-gendong. Ketika minta main-main. Ketika dia mau cerita, dengerin. Anak yang sudah tidur, nah giliran emaknya. Tapi Ustadz capek, kalau nggak mau capek, mati. Benar kan? Loh, kita hidup Simple ini, ya, Ustadz ya? simple. Kita hidup ini tempatnya capek dunia ini. Tidur seharian capek, makan seharian juga capek, gumoh gitu kan? Terus apa lagi? Belajar seharian juga pasti capek, lelah. Makanya selalu ada jeda. Kemudian apa lagi? Ibadah sepanjang hari itu juga melelahkan. Makanya kan Nabi memberikan pemahaman kepada kita dengan kadar-kadar tertentu untuk kita melakukan kebaikan. Kenapa? Biar kita tidak merasa bosan dengan apa yang kita lakukan. Jadi yang jadi fokus kita ini adalah yang ketiga. Apa? Setelah introspeksi diri, setelah muhasabah diri, setelah bertobat ya, yang keduanya cukupi diri kita dengan ilmu agama sehingga kita bisa paham dengan apa yang Allah mau. Dan hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga Allah akan berikan apa yang menjadi kebutuhan dari kita. Apa yang kita butuhin? Ketika ada masalah, ketenangan. Allah kasih ketenangan. Saat merasakan kenikmatan dalam ibadah, tenang. Makin candu untuk ibadah. Makin candu untuk memperbaiki diri. Akhirnya apa? Lupa sama masalahnya, Allah hadirkan solusinya. Datang misalkan kayak gini. Ini contoh konkretnya. Anaknya ternyata udah jebol. Ya kan?
dijebolin sama seorang laki-laki yang katanya pacarnya, tapi tapi kemudian nggak bertanggung jawab, ditinggalin. Karena zaman sekarang itu pergaulan anak-anak secara umum kalau nggak dihamilin, ngehamilin. Gitu. Itu case-nya. Langsung mikirin gitu. Nah, tiba-tiba anak itu diterima sama orang tuanya, dan orang tuanya sadar bahwa ada yang salah dalam pengasuhan dia dan dalam diri mereka sebagai orang tua. Akhirnya dia bertobat, memperbaiki hubungannya sama Allah. Istrinya diajak untuk makin soleha, anaknya diajak untuk makin taat. Apa yang Allah akan hadirkan? Ada beberapa kasus nih yang pernah Ana tanganin, termasuk ada salah satu podcast yang Ana ceritakan tentang dakwah ke lokalisasi prostitusi. Oke. Tadi itu kita cerita di behind the scene belum selesai, Ustaz. Belum selesai kan? Sekarang kita bawa di. Nah, beliau mantan PSK. Udah ngobrolin prostitusi. Udah, tapi belum selesai. Keburu Belum selesai. Mas Abil datang. Jadi antum datang sih. Tapi harus datang. Iya, terpotongnya dari itu kan Harus tadi. datang emang iya. Yang mana Ustaz? Nomor berapa? Lu kok nomor berapa? Jadi beliau mantan PSK. Jadi dengan izin Allah, alhamdulillah datang sama kakak gitu kan. Ini sekitar 5-6 tahunan yang lalu gitu kan. Itu datang ke sebuah lokalisasi prostitusi gitu kan. Terus singkat cerita diajaklah si PSK ini ke suatu tempat yang sudah dipersiapkan. Ya saya nggak sendiri, saya bareng sama saudara saya gitu kan. Iya. Nah, ya pesan pertama tentang Islam itu solusi. Apa yang kita lakukan terhadap dia, apakah mau dipakai? Ya enggak gitu kan. Tapi kita hadirkan solusi. Apa solusinya? Apa sih yang mereka lakukan? Ya kan, menjual diri. Untuk apa sih mereka jual diri? Untuk makan. Ya, untuk makan. Perut lagi. Nah iya, perut itu, nggak jauh-jauh dari perut. Nah akhirnya ditanya, berapa yang Mbak dapat dalam 1 bulan? Hanya sekitar 4,5 juta sampai 4,8 juta, Mas. Sebulan. Seminggu nerima 4 sampai 5 tamu. Baik short time ataupun long time. Nah, Anda tahu istilah itu di situ. Saya kaget, apa itu ya, gitu kan. Akhirnya ceritain sama mereka. Nah, akhirnya apa? Singkat ceritanya, kalau ada seorang hamba Allah yang mau mengcover kehidupan Mbak 3 bulan ke depan, kira-kira Mbak mau berhenti nggak? Nangis. Dan masalahnya kalau perempuan nangis lama, iya kan? Karena dia melepaskan perasaannya, gitu. Sampai terisak-isak, kemudian akhirnya dia sudah mulai normal tuh, dia nanya, Mas berdua nggak sedang mempermainkan saya kan? Saya cuma orang kecil, saya orang desa. Saya tahu saya salah. Gitu. Jawaban kami sederhana, Mbak, kalau kami berdua nih mempermainkan Mbak dari langkah pertama masuk kamar ini udah kita eksekusi, Mbak, gitu. Dia senyum, paham maksud kita kan? Akhirnya kita tanya, berapa yang Mbak butuhkan? Diem, gitu. Akhirnya nilai angka 7,5 juta itu kita berikan. Setiap bulan selama 3 bulan. Selesai sampai situ enggak, pulang, selesai itu, langsung diajak. Kemana? Ketemu mucikarinya. Bukan dibalikin, ditebus. Oke. Minta bayaran waktu itu hampir 24 juta. Kita nego di bawah 20 juta akhirnya. Kita bayar malam hari itu, kita bawa pulang. Si Mbak ini setengah 2 malam kita antarkan ke kontrakannya, petakan. Kelihatan ada seorang wanita, ibunya keluar pakai mukena. Antara mau sholat malam, sedang sholat malam, atau sudah sholat malam. Masya Allah. Dan ibunya nggak pernah tahu apa yang dilakukan sama anaknya. Beliau kita kasih kerudung ya, maksudnya kerudung cantolan gitu, terus kita kasih uang, beliau turun, tukeran nomor handphone. 2 hari kemudian ngejapri, Mas, terima kasih dan lain sebagainya. Kalimat terakhir, aku mau belajar ngaji. Kira-kira di mana? Telepon lah teman kita, ya kayak beliau nih ya. Jadi tapi di awal gak dijanjikan ya, Ustaz? Kamu kita bayarin 3 bulan tapi ngaji ya gitu, nggak langsung begitu ya? Enggak, itu kemauan dia sendiri. Oke, itu lebih kuat ya Ustaz, biasanya begitu ya? Itu dengan dorongan sendiri. Kalimat terakhirnya, Mas, aku mau belajar ngaji di mana? Kan kaget ya. Akhirnya kita telepon saudara seiman kita lah gitu ya. Beliau guru ngaji kampung, ya orang sederhana, lulusan pesantren juga gitu kan. Nah kita bawa ke situ, kita ceritakan, kaget kan, ngeri-ngeri sedap gitu. Maksudnya harus ngajarin sosok seperti ini gitu. Tapi Bismillah, Allah yang tolong, Allah yang jaga. Kita carikan tempat tinggal baru buat mereka. Adiknya juga kita pindahkan sekolahnya gitu kan. Selesai semuanya, sore mau pulang. Begitu mau pulang dicegat sama si ikhwan ini. Nah, saya masih pengen ngobrol, boleh nggak? Oh boleh. Masuk lagi kan ke dalam rumahnya. Kok saya takut ya, kata dia. Duh, takut gimana Mas gitu?
Gak jadi berarti mau ngajarin Mbak ini ngaji. Bukan, saya takut. Yang paling saya takutin itu adalah kalau masyarakat sini tahu latar belakang Mbak itu dan jadi fitnah. Oh iya. Makin kaget kita kan. Iya, iya. Lah terus gimana? Kan semuanya sudah diselesaikan. Apa jawab beliau? Kalau Allah ridhoi, saya ingin menikahi Mbak itu. Masya Allah. Gitu. Langsung lo ada jawabannya lo. Tung. Iya kan? Saya mau menikahi Mbak itu. Kaget saya kan. Kaget ya agak tinggi suaranya. Mas, tingginya tegas ya. Jangan macam-macam sama pernikahan. Iya. Karena pernikahan itu bukan permainan. Beliau bicaranya di depan wanita itu? Enggak. Oh, enggak ya. Di depan kami cuman bertiga. Ah. Gitu. Nah, si wanita itu sudah gabung sama jamaah yang lain gitu kan. Dan itu belajar dari Iqra. Dan nggak pernah belajar ngaji sama sekali. Putus sekolah SMA-nya. Jadi beliau sudah menjajakan diri itu sudah 7 tahun. Saat itu usianya 24 tahun. Gitu. Jadi akhirnya jangan main-main dengan pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan itu nggak sembarangan. Jangan sampai nanti Anda jadi suami istri, lahir anak dari rahim istri Anda, terus kemudian dia melakukan kesalahan, diungkit tentang dosa di masa lalunya. Iya, itu dia. Apa jawab dia? Dia langsung sujud. Demi Allah, kata dia, saya dititipi hafalan Quran. Yang saya takutkan adalah takut saya ingin dianggap sebagai orang yang soleh. Saya ngaji di kampung di sini, ya kan? Yang saya takutkan terbesit di pikiran saya tentang bayaran. Tapi dengan saya menikahi beliau dengan ridhonya Allah, lahir anak-anak dari rahimnya. Semoga itu menjadi jembatan paling dekat untuk saya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya, kita semuanya udah nggak punya argumen bantahan apapun karena dia sudah ngomongin tauhid gitu kan. Singkatnya 4 hari setelah itu khitbah, 6 hari setelah itu khitbah. Tepat tanggal 28 April proses pernikahannya terjadi. Pas 3 bulan dari bulan Januari pertama kali kita keluarin Mbak itu dari lokalisasi prostitusi. Masya Allah. Kenapa dia bisa ketemu dengan seorang laki-laki yang hafiz Quran, mutkin, anak semata wayang, yatim piatu. Beliau punya lahan sekitar 17 hektar. Peninggalan dari orang tuanya. Guru ngaji kampung, ngaji gratis, anak kecil, remaja, dewasa, orang tua di pendopo di depan rumahnya. Kenapanya itu yang kita penasaran, Ustadz. Kenapa Allah bisa menolong wanita itu sedemikian sistematis sampai akhirnya ketemunya yang Nah, spek ini gitu, spek surga gitu. malam itu dia pulang kan dijemput sama ibunya di depan pintu. Begitu masuk, kunci pintunya, dia langsung sujud di kaki ibunya. Dia ngaku. Masya Allah. Dia ngaku siapa diri dia. Dia ngaku selama ini ngasih uang sama ibu, sama adik-adiknya itu untuk apa? Ibunya jawab apa? Yang namanya ibu tetap ibu. Apa kata ibunya? Nah, bukan kamu yang salah. Ibu yang salah karena nggak bisa mendidik kamu, mengajarkan kamu tentang kebaikan-kebaikan. Malah membiarkan kamu bekerja padahal usia kamu adalah usia produktif untuk belajar. Harusnya ibu yang salah. Nangis dua-duanya. Gitu. Akhirnya kan dia seolah-olah ngerasa diterima sama orang tuanya, ibunya, karena bapaknya udah nggak ada, entah kabur kemana. Jadi ini perempuan ini jadi tulang punggung, bukan tulang rusuk doang bang, tulang punggung, gitu. Jadi double gitu kan. Gitu. Akhirnya apa? Malam itu dia minta diajarin sama ibunya untuk mandi junub, berwudu, dan sholat taubat. Kenapa lusa kontak ke saya ngucapin makasih dan sebagainya? Karena besoknya dia masuk angin dalam kondisi pakai baju malam hari itu masih pakai kardigan, masih pakai kaos, masih pakai celana jeans. Apa yang dia lakukan? Berendam di dalam bak mandi. Masuk angin malam-malam, gitu. Dia sholat taubat itu, ibunya di belakang melafalkan surat Al-Fatihah dan diikutin sama dia pelan-pelan. Masya Allah. Dia bertaubat sama Allah. Dia berislah sama ibunya. Makanya Allah turunkan rahmat dan kasih sayang. Anda tahu itu? Dari lakinya yang cerita. Saya penasaran, Mas, gitu. Kenapa beliau ini begitu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan? Betul. Gitu. Ya ini cerita seperti yang diceritain itu. Ya Allah ya Karim. Apa yang dilakukan mereka sekarang? Mereka sudah mengcopy paste metode kami. 6 orang teman dari Mbak itu keluar dari lokalisasi prostitusi. Masya Allah. Ini level parenting yang higher level banget ya, Mas Abil ya. Artinya gini, ini kesimpulannya. Akan selalu ada kebaikan di masa depan ketika kita mau mulai memperbaikinya dari sekarang. Perbaiki hubungan kita dengan Allah.
Kata Umar bin Khattab kan, Ya. saat kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki semua kehidupan kita. Dan ini jaminan garansi. Jadi bukan cuma kecap gitu, ini konkret. Orang yang dianggap hina, orang yang dianggap rusak gitu. Tapi mereka punya value di hadapan Allah saat mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Allah perbaiki semuanya. Kan jadi keinget sama cerita seorang PSK gitu ya, yang kemudian menolong anjing yang haus itu kan. Iya. Akhirnya Allah hadiahkan surga untuk Iya. dia. Nah ini kan artinya kalau dari obrolan kita nyambung semuanya gitu ya, bahwa terjadinya kondisi apa yang ada, fenomena-fenomena pencabulan gitu ya, kita harus tarik bahwa ini adalah salah satunya merupakan kesalahan atau kurang berperannya orang tua. Yes. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika banyak terjadi rantai-rantai setan ini sebenarnya bisa diputus. Bisa. Dengan cara yang tadi Ustadz sudah paparkan banyak sekali. Nah, akhirnya dari angka yang tadi cukup gede gitu ya, numbersnya kan gemuk banget gitu kan. Ini kalau mungkin dari pemangku kewenangan, pendengar ini atau siapapun yang punya kewenangan, ini bisa mengadopsi apa yang jadi obrolan kita, Ustadz ya. Nah, tapi kan salah satunya tadi startingnya dari pola asuh dan pintu masuknya adalah pernikahan. Iya. Nah, itu Jadi kalau secara singkat gini Bang, saya bikin sebuah resume dari diskusi kecil lah ya, dari banyak orang, dari curhatan mereka. Kualitas seseorang di luar rumah itu ditentukan pada 3 hal. Apa yang dia makan, bagaimana kondisi di dalam rumah, dan bagaimana pengasuhan. Orang yang lulusan pesantren, saya dapat banyak kasus-kasus ya Masya Allah. Ini maksudnya bukan berarti ya orang pesantren aja begitu gitu kan. menjustifikasi. Iya, bukan maksud itu. Tapi ini sebagai sebuah fakta. Orang yang lulusan pesantren itu pun masih banyak yang punya PR dengan dirinya. Orang yang bermasalah dengan orang lain itu adalah orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia belum selesai, makanya bermasalah sama orang. Coba lihat ketika bermasalah sama orang, dia nggak mau menyelesaikannya secara langsung, secara gentle gitu, nggak mau. Nah, kenapa? Makanan, rumah, dan pengasuhan. Saya ambil contoh, mohon maaf ya. Ada kasus nih yang saya tangani sama istri gitu ya. Banyak akhwat-akhwat yang cerita gitu, screenshot tentang fakta-fakta dari seseorang. Insya Allah rizkinya halalan thayyiban. Istrinya pun insya Allah salihah. Tapi ganjen, genit, centil, dan sering ngegodain perempuan. Berarti ada masalah sama pengasuhan. Oh, di situ. Ini pengasuhan dari orang tuanya atau pengasuhan dari istrinya? Dari orang tua. Karena rumahnya insya Allah kondusif, karena istrinya solihah. Gitu. Istrinya memperhatikan, istrinya insya Allah ya ada lah ya untuk menemani dia dan hadir secara jiwa juga untuk menjadi seorang pendamping yang baik. Dia berikhtiar untuk melakukan itu. Tapi ketika dia punya hutang pengasuhan yang kemudian tidak disembuhkan, nanti jadi narcissistic personality disorder. Itu bahaya. Di antara cirinya playing victim. Tahu nggak? Aku selingkuh itu karena kamu lah. Itu Dibalik ya. dibalik, dihancurkan mental istrinya. Akhirnya istrinya jadi ngerasa aku tuh nothing. Ustadz, utang pengasuhan ini dampaknya termasuk ketika ada seorang lelaki melakukan KDRT nggak sih dalam sebuah pernikahan? Yes, karena dia pernah ngeliat bapaknya memukul ibunya. Oh begitu? Iya. Oke. Iya. Jadi dianggap bahwa itu berarti gue laki-laki boleh dong ya gitu. Itu. Menurut sumber statistik Indonesia ya, yang kita ambil dari wartaekonomi.co.id, itu menurun Ustadz. Dari tahun 2013 itu ada 2,2 juta jumlah pernikahan. Tahun 2013. Sekarang di 2023 itu 1,58 juta. Nah ini berkurang 800 ribu. Berkurang sekian segitu kan artinya apakah ini memang ada yang mengagendakan gitu kan? Masif gitu. Gitu sampai dibuat bahwa emang segitu menakutkannya ya pernikahan kayaknya. Terus kemudian ada yang orang menikah di usia muda itu di stigma emang kuat, emang nanti istrinya ini rahimnya, nah secara kesehatan tuh kayak gitu dibikin inilah gitu. Di horor, di drama-dramain. Iya gitu. Dibikin seolah-olah banyak negatifnya lah ya. Iya, gimana Ustadz sebenarnya fenomena marriage is scary nih?